Shalom adik-adik. Shalom. Shalom. Pagi ini kita bersyukur ya, Tuhan berikan kita kesehatan, kekuatan. Kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah memberikan hari yang baru bagi kita, sehingga kita boleh beribadah bersama-sama. Kak Tia saja adik-adik untuk kita menyanyikan satu pujian, Selamat Pagi Bapa. Bu, nggak bisa itu Bu, share screen Bu. Bu Sari, belum bisa. Coba sing langsung aja ya kamu ya. Langsung nyanyi, nanti tak belno ini juga. Ini Wahyu ya. Berarti nggak usah musik ya. Ya wes. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu. Coba dia. Memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Yes, bisa dicoba ya. Nggak bisa Bu, tetepan. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Bu Sari tetap nggak bisa Bu videonya. Ya sudah, nanti masih dipandu Wahyu. Oke. Baik adik-adik, kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan memuji nama Tuhan kembali. Mari kita berdoa adik-adik, kita tutup mata, tundukkan kepala, kita mau mohon pertolongan Tuhan. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini Tuhan memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami. Tuhan berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai dengan akhirnya. Tuhan Yesus juga tolong Bapa untuk jalannya ibadah ini boleh berjalan dengan lancar, semua multimedia boleh berjalan dengan baik Tuhan. Tuhan yang akan memberikan hikmat, Tuhan yang akan menolong semuanya ini ya Tuhan. Berkati anak-anak-Mu yang masih belum bergabung, kiranya Engkau juga akan memberkati mereka, untuk mereka boleh bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang mengasihi kami mengucap syukur dan kami telah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, pagi ini kita sangat bersyukur ya. Karena apa adik-adik? Karena kita setiap hari kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Setiap hari kita menjalani hidup kita tidak sendirian, benar nggak? Benar nggak? Setiap hari bangun pagi kita menghirup udara pagi, itu tanda bahwa Tuhan menyertai kita. Kita akan sama-sama menyanyikan pujian adik-adik. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Kita mengucap syukur sama Tuhan ya. Oke, 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi semuanya punya gerakan ya, walaupun di rumah tapi kita gerakan tubuh kita ya. Kita nyanyi sekali lagi, selamat pagi Bapak. 1, 2, 3. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke adik-adik, jadi Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Terbukti apa? Setiap hari Tuhan memberikan nafas hidup buat kita. Setiap hari Tuhan menyertai kita. Bahkan Tuhan juga memberkati adik-adik selama adik-adik belajar online di rumah ya. Tuhan memberkati kita semua.
Baik adik-adik, kita mau terus berjalan dengan Tuhan, tidak boleh lelah-lelah, kita harus terus libatkan Tuhan di dalam setiap hari, gitu ya. Kita nyanyikan sama-sama adik-adik yuk. Jalan serta Yesus, gitu ya. Kita akan nyanyikan sama-sama. Ini sebenarnya ada gerakannya kan? Kedua tanganku, bisa nggak kalian pakai gerakan di rumah? Kedua tanganku mempunyai jari, gitu ya. 1, 2, 3. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kaki, kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Lompat, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Semuanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Sekali lagi. Kedua tanganku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun tangan, petik jari, puji nama Tuhan. Kedua kakiku mempunyai jari, direntangkan, dirapatkan, putar ke belakang. Ayun, lompat kanan, lompat kiri, jalan serta Yesus. Semuanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Oke adik-adik, kita mau terus berjalan bersama dengan Tuhan karena kita percaya bahwa Tuhan Yesus dia selalu ada bersama dengan adik-adik semuanya. Baik adik-adik, kita akan persiapkan hati kita untuk kita akan mendengar firman Tuhan. Kak Tias mohon dengan kasih, Bu Lea bisa pimpin dalam doa ya Bu ya. Bu Lea dinyalakan dulu Bu, untuk mic-nya Bu. Ya, mari anak-anak kita bersama-sama berdoa menghadap kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami boleh bersama-sama berbakti, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang sangat baik dan memperhatikan kehidupan kami. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang akan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan yang akan membuka hati dan pikiran kami, sehingga firman yang akan disampaikan melalui Kak Tias boleh benar-benar kami mengerti dan kami laksanakan di dalam kehidupan kami setiap hari. Mari Tuhan, berkatilah kami satu persatu. Kami ingin menyerahkan pemberitaan firman pada pagi hari ini hanya ke dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik, siapa yang tahu tema kita hari ini? Ada yang tahu nggak? Tahu. Ada yang tahu? Tema kita hari ini adalah apa? Apa yang kau butuhkan. Nah, kita akan buka sama-sama Alkitab kita. Semuanya buka Alkitabnya. Kita buka sama-sama di Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Yes, dicoba lagi. Tetap nggak bisa, Bu. Keterangannya disable. Ya udah, nggak apa-apa. Oke adik-adik, buka di Matius 8 ayat 23 sampai dengan 27. Sudah ketemu semuanya ya?
Baik adik-adik, Kak Tias akan bacakan atau Kak Tias minta tolong nih yang paling ganteng, yang paling suaranya kencang siapa ini di sini? Siapa yang merasa ganteng dan suaranya kencang di sini? Kak Tias minta siapa ya? Yang merasa ganteng kok mukanya dihilangin semua ini. Oke, Kak Tias minta Marvel aja. Wah, udah siap ini Marvel. Ayo Marvel, Kak Tias minta tolong bacakan Matius 8 ayat 23 sampai 27 dengan suara yang keras ya. Ya. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekoyong-koyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Tuhan, tolonglah, kita binasa. Ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Oke adik-adik, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan, bela kita tidak hanya membaca, tapi kita juga merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah adik-adik, Kak Tias coba ya, ini kameranya Kak Tias arahin ke ini ya, karena masih belum bisa share screen. Kak coba arahin di di layar Kak Tias ya, nanti coba dilihat, kelihatan enggak? Kelihatan enggak? Sari kelihatan? Ya, Jelas? tapi kurang pas, kurang turun. Kurang turun, pas? Kurang. Kurang turun. Kurang turun lagi, segini? Turun. Segini? Ya. Jelas nggak? Jelas nggak? Turun lagi. Ya sudah, turun lagi. Kurang turun dikit. Nggak bisa ya? Ya, sudah. Oke ya, nggak apa-apa, sebisanya aja deh. Ini kelihatan nggak? Oke. Nah adik-adik, kita lihat sama-sama bahwa Tuhan Yesus, dia naik perahu. Bersama dengan murid-muridnya, dia apa? Dia hendak melihat, dia hendak melakukan sebuah perjalanan adik-adik di dalam Danau Galilea. Nah di situ adik-adik bisa lihat bersama-sama bahwa perahu yang ternyata ditumpangi oleh murid-murid Tuhan Yesus dan juga Tuhan Yesus, tiba-tiba datanglah gelombang yang sangat keras, angin ribut di Danau Galilea itu. Mereka sangat ketakutan adik-adik. Nah, kita lihat sama-sama ya. Sebelumnya Kak Tes mau tanya dulu nih, kira-kira apa sih kebutuhan yang dimiliki oleh manusia? Kita lihat sama-sama. Nah, ternyata kalau Kak Tes bisa lihat, apa nih ya kebutuhan manusia ya? Manusia butuh apa? Butuh makan, manusia butuh pakaian, manusia butuh uang mungkin adik-adik ya. Untuk beli apa, manusia butuh banyak hal adik-adik. Manusia juga butuh mungkin minuman, butuh tempat tinggal, butuh teman-teman, dan banyak kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, adik-adik mungkin bisa apa? Lihat ya, ternyata ada banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh manusia. Adik-adik juga mungkin berpikir, oh iya sama Kak, aku butuh makan, aku butuh tempat tinggal, ini aku butuh semuanya ini. Nah, adik-adik menurut piramida Maslow, dia katakan bahwa ternyata banyak sekali yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia butuh apa aja? Secara fisiologis, mereka butuh makan, butuh minum, butuh tidur, butuh pakaian, juga butuh yang kedua apa? Rasa aman. Setelah fisiologis, di atasnya lagi piramidanya adalah rasa aman. Oh, butuh rasa aman. Butuh keamanan, keteraturan, stabilitas. Butuh juga sosial. Sosialnya dalam hal apa? Relasi dengan keluarga, dengan teman. Seperti itu adik-adik. Terus naik lagi ada yang namanya penghargaan. Nah, penghargaan ini apa adik-adik? Ternyata adalah pencapaian status atau tanggung jawab, reputasi. Manusia butuh dihargai, itu ya.
Manusia butuh dihargai, makanya dia berusaha untuk bisa berprestasi, punya status yang tinggi, supaya dia bisa dihargai oleh orang lain. Dan juga yang paling tinggi di sini adalah aktualisasi diri. Bahwa manusia butuh untuk mengembangkan diri, memenuhi ideologinya. Itu adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh manusia. Next, adik-adik. Nah, apa yang terjadi dengan murid Yesus, seperti yang adik-adik telah baca tadi, yang terjadi adalah ternyata murid-murid Yesus ini sedang mengalami gelombang yang luar biasa, adik-adik. Badai yang tiba-tiba datang, sangat keras. Kebutuhan yang dibutuhkan oleh murid-murid Yesus apa? Seperti yang di piramida tadi. Ternyata murid-murid Yesus butuh yang namanya rasa aman. Walaupun mereka adalah juga notabene dulunya adalah seorang pelaut atau seorang nelayan, ternyata mereka yang sudah seringkali punya profesi sebagai nelayan pun mereka juga takut. Bahkan dikatakan di ayat 25, murid-murid Yesus mengatakan apa? Dia melihat, doduh, Tuhan Yesus ini kok tidur. Padahal ini kita sedang kena badai yang luar biasa. Bisa-bisa kita akan binasa. Mereka melihat Yesus tidur. Mereka semakin takut, adik-adik. Mereka makin merasa tidak aman. Mereka merasa, waduh, Tuhan Yesus ini kok tenang-tenang aja ya. Tuhan Yesus ini kok santuy ya. Kita ini lagi mengalami masalah loh Tuhan. Buktinya ini anginnya semakin kencang. Gimana kalau perahunya nanti terbalik? Gimana nanti kalau sampai kita binasa begitu? Nah, di ayat 25 bahkan kata mereka membangunkan Yesus dan mengatakan apa? Tuhan, tolonglah kita binasa gitu ya. Yesus yang tertidur. Nah, adik-adik, kenapa ya Yesus tertidur? Kenapa ya Yesus kok kelihatannya tenang-tenang aja? Kita lihat sama-sama adik-adik. Ternyata sebelum mereka naik ke atas perahu yang akan mereka naik itu, Tuhan Yesus baru selesai mengajar. Tuhan Yesus baru melakukan pelayanan. Sehingga Tuhan Yesus dalam sisi kemanusiaannya, dia juga bisa merasa lelah. Dia juga bisa merasa capek. Sehingga di perahu itu Tuhan Yesus memutuskan untuk beristirahat. Agar apa? Agar nanti dia bisa melayani lagi dan kondisinya sudah fresh gitu ya, sudah bisa ini lagi, badannya sudah baik itu. Nah, adik-adik, di dalam kelelahan Tuhan Yesus dan dia tertidur beristirahat itu, murid-murid Yesus sudah panik. Mereka membangunkan Yesus, gimana ini Tuhan kok diam-diam aja ini? Kok nggak berbuat apa-apa begitu ya adik-adik ya? Nah, adik-adik, seperti Kak Tias tadi bilang, murid Tuhan Yesus itu loh dulunya nelayan kan, sebelum mereka dipanggil oleh Tuhan menjadi murid-muridnya. Seharusnya mereka nggak perlu takut. Seharusnya mereka nggak perlu galau, khawatir atau panik. Kenapa adik-adik? Mereka harusnya percaya, mereka yakin bahwa Tuhan Yesus pasti akan menolong mereka. Mereka harusnya percaya. Tetapi yang terjadi apa? Murid-murid Yesus yang dulunya adalah nelayan ini, mereka yang sudah terbiasa sekali melihat badai. Ketika mereka naik perahu, mereka sudah biasa lihat badai, adik-adik. Itu sudah makanan sehari-hari. Kalau seorang nelayan, mereka sudah biasa ada angin ribut, sudah biasa mengalami badai, sudah bisa mengalami kondisi-kondisi yang mengerikan selama mereka mencari ikan di laut atau di danau ya. Nah, adik-adik, seharusnya mereka tidak boleh panik. Mereka seharusnya sudah biasa. Tetapi yang terjadi saat itu adalah badai yang datang adalah badai yang luar biasa. Angin ribut itu, angin ribut yang datang di Danau Galilea itu bukan angin ribut biasa, tapi angin ribut yang mungkin sangat luar biasa. Jika mereka yang sudah berpengalaman pun sebagai seorang nelayan, mereka juga bisa merasakan ketakutan. Sudah masuk. Mereka juga bisa merasakan ketakutan. Oh, ternyata ini juga ya. Mereka juga manusia biasa, adik-adik, punya kebutuhan akan rasa aman. Sehingga mereka pun bahkan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan tolong, kita mau binasa loh Tuhan, gitu ya. Mereka berteriak.
Dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepada mereka? Nah, di ayat 26 dikatakan, mengapa kamu takut? Kamu kurang percaya, ya. Jadi Tuhan Yesus bangun, karena dibangunkan oleh murid-muridnya, Tuhan Yesus bangun dan katakan, kenapa kamu takut? Kamu kurang percaya. Nah, adik-adik, padahal seharusnya murid-murid Yesus yang sudah seringkali melakukan perjalanan bersama dengan Tuhan, sudah sering melihat mujizat-mujizat Tuhan, sudah seringkali melihat bagaimana Tuhan berkarya. Seharusnya mereka nggak boleh takut. Seharusnya mereka percaya kepada Tuhan. Seharusnya mereka tidak merasa ketakutan. Nah, adik-adik, siapa yang pernah naik? Ini apa namanya, adik-adik? Ini apa, adik-adik, namanya? Pesawat. Pesawat. Nah, kalian mau tanya nih. Kalau kalian naik pesawat, siapa yang sudah pernah kenalan sama pilotnya? Ya nggak pernah, Kak. Masuk. Mungkin karena Kak Tes juga pernah nih naik pesawat ya. Kak Tes juga nggak tahu. Waduh, pilotnya ini pengalaman apa enggak? Pilotnya ini orangnya bagaimana? Kak Tes juga nggak lihat mukanya, nggak lihat orangnya. Tetapi kita sebagai penumpang yang terjadi apa? Kita percaya kan? Wes, walaupun aku nggak kenal sama si Pak pilotnya, tapi aku percaya nanti Pak pilot ini pasti akan membawa aku terbang dengan aman. Karena kita percaya bahwa nanti Pak pilot pasti akan membawakan pesawat dengan baik, sesuai dengan tugasnya, sehingga kita bisa sampai di tujuan dengan selamat. Nah, adik-adik, seperti itu halnya dengan kita, murid-murid Yesus juga, adik-adik. Ketika Yesus ada di dalam perahu itu, mereka seharusnya percaya kepada Tuhan. Tuhan ada di antara kita, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jangan takut. Seharusnya rasa takut itu tidak harus mereka alami, karena mereka percaya ada Tuhan yang ada di tengah-tengah perahu itu. Tetapi ternyata mereka juga punya kebutuhan rasa aman, mereka juga merasa takut, mereka juga merasa ini adalah sebuah ancaman. Para murid merasa apa, adik-adik? Waduh, Tuhan ini absen ini, Tuhan ini kok diam aja, Tuhan nggak berbuat apa-apa. Kenapa Tuhan biarkan aku mengalami seperti ini gitu ya. Jadi adik-adik, mereka lupa bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang berkuasa. Mereka lupa bahwa Tuhan Yesus ada di tengah-tengah mereka. Seharusnya mereka tidak harus mengalami rasa takut atau cemas. Dan ketika Tuhan Yesus menyadari bahwa murid-muridnya merasa ketakutan, lalu Tuhan Yesus berkata kepada apa? Angin ribut itu dia menghardik. Dia katakan apa, adik-adik? Dia menghardik angin dan danau itu. Maka danau itu menjadi tenang, teduh sekali. Tuhan Yesus dia menghardik angin ribut itu. Dan tiba-tiba danau Galilea yang semula bergejolak karena angin ribut, tiba-tiba menjadi teduh kembali. Tuhan menenteramkan hati murid-muridnya yang sedang ketakutan, hati murid-muridnya yang sedang khawatir, dan Tuhan Yesus akhirnya menyatakan mujizatnya pada saat itu, adik-adik. Dan orang-orang itu pun menjadi heran, orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Dan mereka menyaksikan betapa Tuhan Yesus, dia adalah sungguh-sungguh Allah yang berkuasa. Jadi adik-adik apa? Tuhan Yesus tidak sekedar hadir, tapi Tuhan Yesus ada bersama dan untukmu. Tuhan Yesus tidak hanya sekedar hadir bagi murid-murid Yesus kala itu, tapi Tuhan Yesus ada bersama mereka. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus ada bersama dengan murid-murid. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Tuhan Yesus hadir bersama mereka. Dan mereka sudah merasa ketakutan terlebih dahulu. Nah, adik-adik, ini juga yang Tuhan Yesus katakan bagi adik-adik semua. Tuhan Yesus tidak sekedar hadir bagi Kak Tias, bagi adik-adik, tetapi Tuhan Yesus ada bersama
Dan hanya untukmu, Tuhan Yesus hadir secara pribadi bersama-sama dengan adik-adik. Jadi kalau adik-adik hari ini ada yang merasa khawatir, ada yang merasa galau, ada yang merasa, Tuhan, kenapa masalah ini datang? Tuhan, kenapa kok aku ngalami ini, itu, dan segala macamnya. Adik-adik harus ingat, apapun yang adik-adik alami, Tuhan Yesus Allah yang peduli. Dia tidak sekedar hadir, tapi Tuhan Yesus ada bersama adik-adik. Dan hanya untuk adik-adik dia mau mendengarkan keluh kesah adik-adik. Dia ada bahkan dalam setiap apapun yang adik-adik alami, Tuhan Yesus mau menolong adik-adik semuanya. Nah, itu juga yang Tuhan Yesus inginkan untuk kita lakukan adik-adik. Tuhan inginkan apa? Tuhan inginkan agar kita juga peka terhadap kebutuhan orang lain. Seperti halnya Tuhan Yesus yang peka terhadap kebutuhan murid-murid kala itu dan kebutuhan kita masing-masing, Tuhan juga inginkan kita peduli terhadap yang lain. Kita peka terhadap kebutuhan orang lain dan mau hadir bagi mereka. Peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekeliling kalian. Orang tua kalian, mamah kalian, mungkin kadang-kadang kalian sebagai anak-anak ketika disuruh susah minta ampun gitu ya. Seringkali kalian sudah asik dengan dunia kalian sendiri, main games, atau kalian sudah asik bermain sendiri. Kadang-kadang kita nggak sadar mamah kita sudah bekerja seharian. Kita tidak peduli untuk menolong, hanya sekedar misal menaruh baju kotor di tempatnya, atau mungkin peka, ini rumahnya kotor, mama sudah capek seharian bersih-bersih, apa mungkin cuci pakaian, wes aku tak menyapu rumah aja, begitu ya adik-adik ya. Atau mungkin kalian juga lihat kebutuhan teman-temanmu, mereka butuh pertolongan, seperti halnya kalian juga memiliki kebutuhan yang sama terhadap orang lain, kalian juga harus belajar peka terhadap kebutuhan orang-orang di sekeliling kalian. Dan mau hadir bagi mereka. Adik-adik, Kak Tias pernah punya pengalaman seperti ini. Kak Tias pernah nih ngobrol sama salah seorang teman Kak Tias. Kelihatannya kita janjian, yuk kita ini yuk keluar yuk gitu ya. Dan saat ketemu, yang terjadi apa adik-adik? Dia asik sekali dengan HP-nya. Kak Tias ngajak ngomong tuh nggak pernah lihat mukanya Kak Tias. Tetapi justru apa? Asik liatin gadgetnya, liatin HP-nya. Sampai Kak Tias mikir, sebenarnya dia ini benar-benar hadir buat aku nggak sih? Kenapa ya? Dia ngajain sendiri mau ketemuan, ngajain ngobrol-ngobrol. Ini kok tambah asik sendiri. Nah, ada nggak adik-adik juga seperti itu? Kalian sama teman-temanmu, nggak tambah ngobrol-ngobrol sama teman, tapi kalian asik dengan di dunia kalian sendiri, nggak peduli. Mereka sebenarnya butuh didengarkan. Mungkin mereka punya masalah, mungkin mereka punya pergumulan. Tetapi mungkin adik-adik lebih memikirkan diri adik-adik sendiri. Nah, kita mau belajar melalui firman Tuhan hari ini. Seperti halnya kita punya kebutuhan, orang lain juga punya kebutuhan. Sehingga kita harus belajar untuk saling mengerti kebutuhan sesama kita. Dengan kita mau hadir bagi mereka. Tidak hanya sekedar ada bagi mereka, tapi hadir bagi mereka. Mau benar-benar fokus terhadap orang lain. Nah, adik-adik pernah lihat ini ibu siapa namanya? Mother Teresa. Dia mengatakan apa adik-adik? Not all of us can do great things, but we can do small things with great love. Tidak semua dari kita dapat melakukan sesuatu hal yang besar, tetapi kita bisa melakukan hal-hal yang kecil dengan cinta yang besar. Adik-adik, Ibu Teresa ini adalah seorang yang luar biasa, adik-adik. Dia adalah seorang yang peduli terhadap orang-orang pinggiran di Kalkuta. Bahkan orang-orang yang dianggap sebelah mata pun sama Ibu Teresa ini mau dirangkul oleh Ibu Teresa. Ibu Teresa dengan penuh kasih melayani mereka, orang-orang yang diabaikan, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang bahkan dianggap sebelah mata oleh masyarakat. Tetapi karena cintanya Ibu Teresa ini, dia menghasilkan banyak orang yang mengasihi Tuhan. Itu juga yang adik-adik kita bisa lakukan. Kita mungkin sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak bisa melakukan sesuatu hal yang kelihatannya besar begitu ya.
tetapi kita bisa melakukan kok hal-hal kecil-kecil, hal sederhana yang kita bisa lakukan bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi teman kita, bagi sahabat kita, bagi orang-orang yang ada di sekeliling kalian, dengan sesuatu yang kecil tetapi dengan cinta yang besar yang kalian miliki, dengan kasih yang besar yang kalian miliki. Sehingga apa adik-adik, kita bisa berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Kita bisa menjadi berkat bagi mereka. Kehidupan kalian yang mungkin hari ini masih kecil gitu ya. Kak, aku masih umurnya masih 10 tahun mungkin, atau yang 11 tahun mungkin, atau yang 12, atau mungkin usia kalian yang mungkin masih sangat kecil ini, sangat mungkin sekali kalian bisa mengaplikasikan kasih kepada sesama kalian dengan hal-hal sederhana. Misal contoh adik-adik, misal kalian punya 2 kue, dan kalian melihat ada orang yang mungkin dia melihat dan ingin, yuk berbagi yuk, kamu punya 2 kue, ayo kasihkan kepada yang lain. Kamu cukup kok dengan 1 kue itu. Atau kalian punya sesuatu hal yang kalian miliki, yang sudah tidak terpakai, dan itu mungkin dibutuhkan untuk orang lain. Bisa kok itu berbagi bagi sesama kita. Hal-hal kecil yang kita lakukan dengan kasih itu akan berdampak besar bagi kehidupan sesama kita. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita hari ini ada di Kolose 3 ayat 23. Yang mengatakan bahwa apa? Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Apapun adik-adik yang kita perbuat, hal-hal kecil-kecil apapun yang kita lakukan, hal apapun yang kita perbuat bagi sesama kita, bagi keluarga kita, bagi teman-teman kita, lakukanlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Seperti itu adik-adik. Apakah jelas firman Tuhan hari ini? Jelas nggak adik-adik? Kak Tias nggak bisa lihat muka kalian tadi soalnya. Sebenarnya ada satu video yang mau Kak Tias puter nih, tapi Kak Tias gimana ya cara muternya ya Bu ya? Share screen masih belum bisa ya Bu Sari? Nah, itu mestinya bisa, karena sama Wahyu sudah dibuka semua. Nggak bisa Ibu, tetap nggak bisa itu Bu. Sudah. Terakhir disable tetepan. Masih belum di-connect nota. Ya sudah. Sebenarnya ada satu video yang pengen Kak Tias bagi ke adik-adik sih. Jadi tentang itulah adik-adik. Kalian pernah lihat nggak sih video ini? Atau Kak Tias tunjukin tanpa suara nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa? Gimana Bu? Oh, karena apa co-hostnya? Ya apa di-share ke apa Wahyu ya? Oh gitu, bisa ya? Coba sih. Nanti lama nggak ya ini ya sebentar? Nanti kelamaan nggak? Oh. Atau nggak usah wes Bu ya? Atau sudah, mungkin mau videonya Kak Tias tunjukin kayak tadi tapi tanpa suara mau? Oh, Tias masih Doya masih itu toh partisipan toh Tiasnya. Oh iya. Nggak bisa Bu. Oh iya benar si Arya benar. Bentar. Ya wes. Ini makanya nggak bisa. Jadi adik-adik seperti firman Tuhan yang Kak Tia sampaikan tadi apa? Masih ingat firman Tuhannya? Ayo kita mau melakukan cinta yang besar dengan melakukan hal-hal yang sederhana yang bisa kita lakukan. Tes. Sesama kita. Gimana, Dek? Ya, Mbak Tias kirim filenya aja ke Wahyu. Gitu, sebentar. Di lewat ini bisa Mbak Tias? Lewat apa? Lewat chat ini. Oh, chat aja. Di chat bisa biar download. Iya, oke, sebentar. Ya itu Tias masih jadi partisipan, Kak. Nggak harus jadi co-host, Bu Sari. Oh, bisa ya? Bisa ya, harusnya bisa, karena Kak Luki ini bisa yang di kelas kecil. Oh yang kelas kecil itu apa Stefani yang ya, jadi co-host? Iya, tanpa jadi co-host nggak apa-apa. Bisa. Tapi kok aku nggak bisa, kenapa ya? Nanti itu enggak perangkatnya cerai Mbak Tias ke sebentar, tak carikan dulu. file ini.
Di chat. Bentar ya adik-adik ya, sabar ya. Bentar. Kak Tia harap tadi firman Tuhannya bisa dimengerti ya adik-adik ya. Di chat terus ada file dikirim lewat Situek, Mbak Tias. Oh file, ini sudah tak kirim. Lewat bukan apa? file sih, video ini Wahyu ya. Oh, ke Di Wahyu Wahyu. ya. Ke WA. Mau kemana? Oh WA-nya Wahyu ya. Atau mau di sini kan ada kolom file toh, Mbak Tias. Di chat Gimana? ada file. Oh gitu bisa ya? Oh iya sebentar. Oke. Terus kirim ke situ aja. Ke situ ya. Oke ya. Nah. Oke. Maaf ya adik-adik ya, menunggu sebentar ya. Masih sending ya. Baik adik-adik, sambil nunggu videonya nanti di play ya. Nah adik-adik, apa yang bisa kalian lakukan nih bagi orang-orang sekeliling kalian? Hal sederhana apa yang kira-kira bisa kalian lakukan ya? Bagi orang tua kalian, bagi teman kalian. Kalau Marvel gimana Marvel? Menurut kamu apa nih yang bisa kamu lakukan? Membantu apa coba? Nyuci piring, mengemas rumah, menyapu halaman. Bener ya, nanti bantu mama ya. Oke, Ya. Kalau kira-kira hal kecil yang bisa kalian lakukan bagi teman kalian, Kak Tias mau dengar siapa ya kira-kira? Nah ini adik-adik, wow. Ini satu video yang mau Kak Tias share nih. Semoga bisa di play ya.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน เขาจะไม่ได้อะไรเลย ไม่ได้รวยขึ้น ไม่ได้ออกทีวี ไม่มีใครรู้จัก ไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้น เพราะสิ่งที่เขาได้ คือได้แค่ความรู้สึก
ได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดี Nah, adik-adik, itu adalah contoh ya tentang perbuatan baik yang dilakukan oleh seseorang yang sangat sederhana. Setiap hari dia menabur kasih dan kebaikan bagi sesama. Kepada bahkan anjing dia perhatikan, ada anak kecil yang bahkan dia tidak bisa sekolah. Setiap hari dia mau menolong begitu ya. Bahkan ada ibu-ibu pun dibantu. Dalam perjalanan hidupnya dia selalu melakukan satu hal yang baik bagi sesama. Dan ternyata itu semua berdampak adik-adik. Bagaimana dengan adik-adik? Apa yang kau butuhkan? Biarlah itu menjadi sebuah refleksi bagi adik-adik semua untuk kita bisa apa? Peduli terhadap orang lain. Tidak hanya memikirkan diri kita sendiri, egois terhadap diri kita sendiri, tapi juga belajar peduli terhadap kebutuhan orang lain. Kita mohon dengan kasih Bu Sari bisa pimpin dalam doa. Bu Sari minta tolong pimpin dalam doa ya Bu Sari. Doa firman ya. Iya Bu. Baik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sungguh firman yang sangat luar biasa yang sudah kami terima dan yang sudah Tuhan berikan melalui Kak Tias. Firman yang mengingatkan pada kami bahwa selama ini Tuhan, Engkau yang sungguh sudah baik dalam kehidupan kami, Tuhan yang sudah peduli pada kehidupan kami, Tuhan yang sudah mengerti apa yang menjadi kebutuhan kami. Tapi melalui firman ini Tuhan, kami diingatkan bahwa kami juga harus mempunyai rasa peduli kepada orang lain. Kami semua harus peka, kita semua harus peka apa yang orang lain sekitar kita semuanya ini yang butuhkan, khususnya dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Baik orang tua, saudara, dan bahkan orang-orang sekeliling kita semuanya ini. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan kepada kita semua Bapa untuk bisa mengerti dan peka akan kebutuhan dari orang-orang sekitar kita semua. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak semuanya ini Bapa. Kiranya Tuhan memberi hikmat pada anak-anak semuanya, memberi rasa peka, juga memberikan rasa kepedulian satu dengan yang lain Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, Tuhan yang sudah mengajarkan kepada kami hal yang indah dalam kehidupan ini. Tuhan yang selalu hadir dalam kehidupan ini. Sehingga kami sungguh Tuhan menjadi orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan dan sungguh-sungguh orang yang merasakan kasih Tuhan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk semua firman yang Tuhan berikan pada kami. Juga biarlah Tuhan memberkati Kak Tias yang juga sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan juga memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh Kak Tias dalam kehidupannya. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan-Mu saja. Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Baik adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Kita akan persiapkan persembahan kita nanti persembahan kita kumpulkan dan kita akan berikan kepada gereja adik-adik ya. Melalui orang tua kalian itu diberikan ke gereja. Kita akan bersama-sama memuji nama Tuhan. Pujiannya adalah beri syukur gitu ya. Kita dengan penuh rasa syukur kita akan berikan persembahan ini kepada Tuhan.
1, 2, 3. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang disyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang disyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Kasihnya Yesus jadi milikmu. Baik adik-adik, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Dan juga kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Kak Tias mohon dengan kasih Bu Tati bisa pimpin dalam doa ya Bu ya. Untuk persembahan dan juga kita untuk ini. Atau mungkin ada pengumuman Bu Sari? Ada pengumuman lagi Bu Sari sebelum berdoa? Bagaimana boleh ya? Kalau dari saya sih nggak ada pengumuman ya, kecuali untuk anak-anak yang kelas 7, 8, 9. Kita ada KTB hari Sabtu pukul 4 dan 5. Itu aja Kak Tias. Ya Bu, makasih. Mari Bu Tati, jangan lupa mic-nya dinyalakan dulu Bu Tati. Kita akan berdoa. Mari adik-adik kita siapkan diri kita untuk kita berdoa. Bu Tati yang akan memimpin kita di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami boleh mengucapkan syukur di dalam kebaktian ini Tuhan. Karena Tuhan telah berkenan memberikan firman yang indah buat kami. Dan Tuhan juga memberikan kesempatan kepada kami Tuhan untuk memberikan persembahan. Biarlah Tuhan apa yang sudah kami haturkan ini boleh membawa berkat dan juga boleh kami pakai Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa apa yang sudah kami berikan kepadamu tidak seberapa bila dibandingkan dengan berkat-berkat Tuhan. Tapi biarlah Tuhan terus memberkati orang tua kami yang sudah bekerja Tuhan untuk menolong kami di dalam kehidupan ini Tuhan. Dan kami juga terima kasih karena Tuhan telah memberikan kesempatan kami untuk beribadah. Kiranya Tuhan, berkat Tuhan terus melimpah agar kami tetap sehat, sehingga dalam minggu depan Tuhan kami boleh beribadah kembali. Terpujilah Tuhan, di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Baik adik-adik, kita akhiri ibadah kita. Kita akan nyanyikan sama-sama. Bapak terima kasih ya. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berkati. Jangan lupa bertemu lagi pada minggu depan ya. Selamat hari Minggu semuanya. Hari Minggu kesehatan. Tuhan Yesus berkati ya. Ikut hari Sabtu ya, jam 4.